Kejari SBB tetapkan MT, satu tersangka tambahan, kasus pengelolaan dana siap pakai. Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat atau SBB telah menetapkan MT sebagai salah satu tersangka tambahan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan sisa dana siap pakai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD di Kabupaten SBB. Dalam keterangan yang disampaikan PLH Kasih Intel Kejari SBB Taufik, penetapan tersangka MT salah seorang ASN selaku bendahara pengeluaran pembantu pada Senin 6 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penetapan tersangka nomor B-113-Q-1-FD.2-02-2023. Dalam kasus ini telah ditetapkan dua tersangka sebelumnya oleh jaksa penyidik dalam dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan sisa dana siap pakai pada BPBD Kabupaten SBB untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten SBB di tahun 2019, yaitu MM selaku PPK dan MT selaku BPP. Lebih lanjut dikatakan Taufik, untuk tersangka MM yang telah ditetapkan menjadi tersangka pada Desember 2022 lalu, sementara MT yang baru ditetapkan sebagai tersangka oleh jaksa akan ditahan pada Lembaga Permasyarakatan atau LP kelas 2 Piru selama 20 hari ke depan sejak Senin 6 Februari 2023 sampai dengan Sabtu 25 Februari 2023. Jika jaksa penyidik merasa unsur pasal yang disangkakan telah terpenuhi, maka akan dilakukan penyerahan berkas perkara tahap 1 kepada jaksa penuntut umum. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Februari 2023, bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat, jaksa penyidik telah menetapkan satu tersangka tambahan sehubungan dengan dugaan tipikor dalam pengelolaan dana siap pakai pada BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 atas nama tersangka MT yang seorang ASN dan bekerja sebagai bendahara pengeluaran pembantu. Sehingga sampai saat ini sudah terdapat dua tersangka yang telah ditetapkan oleh jaksa penyidik dalam perkara ini, yaitu atas nama MM selaku pejabat pembuat komitmen dan MT selaku bendahara pembantu pengeluaran. Perbuatan kedua tersangka yang telah ditetapkan oleh jaksa penyelidik diduga telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2020. Dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau ancaman pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Atau pasal 3 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ancaman dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.